Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Japan, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Thailand bergenre horror romance tahun 2019 yang berjudul Krasu Inhuman Kiss. Film ini mengisahkan cinta antara makhluk jadi-jadian dengan makhluk normal. Menarik. Ngomongin soal film, kita download atau streaming film harus pakai kuota. Beli kuota harus pakai pulsa. Beli pulsa harus butuh duit. Nah, kalau mau dapetin duit tambahan untuk beli pulsa, salah satunya bisa menggunakan Binomo. Oke, kita buka aplikasinya. BTW Binomo ini adalah aplikasi trading yang terpercaya. Jadi buat kalian yang butuh duit tambahan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, di akun real saya sekarang ada 5.200.000 dan saya yakin kali ini akan naik. Jadi kita pastiin dulu asetnya ke Crypto IDX. Sip. Langsung kita invest 1,4 juta untuk naik. Kita tunggu aja. Yes, kita dapat 2,5 sekian juta. Uang di akun real saya jadi 6,3 sekian juta. Mantap. Binomo juga memudahkan para penggunanya dalam pendepositan. Bisa dilihat kan? Sudah support banyak metode pembayaran. Belum lagi, kalau mau tanya-tanya bisa langsung pakai fitur dukungan ini, yang ngebuat kita bisa langsung chatting dengan customer service. Jadi tunggu apa lagi? Daftar Binomo sekarang dan dapetin $1.000 di akun demo buat latihan-latihan dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke cerita filmnya. Scene berawal pada 4 anak ini. Anak-anak ini bernama Jer, Sai, Noi, dan Ting. Mereka main petak umpet di tengah-tengah hutan. Entah apa maksudnya. เคยได้ยินเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาลือกันใช่ไหมที่เขาเล่าว่ามีหีบที่เฝ้าโคกนี้อยู่ไม่ยอมไปไหนใครที่มาที่เนี่ยจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลย Lucu kali. ไอ้พวกปอดแหกเอ้ยขี้ปอดปะโอ้ถ้ามึงจะปอดขนาดนี้นะมึงกลับไปก่อนก็ได้นะเว้ย Saat Om Pimpa, mereka sudah diperhatikan oleh sesosok makhluk. Ting yang jaga. Saya mengajak Noi untuk bersembunyi di rumah yang katanya angker itu. Walau Noi penakut, tapi karena Sai, dia pun memberanikan diri. Mereka bersembunyi di beda ruangan. Di ruangan Sai, dia melihat peti yang dirumorkan itu. Dan tiba-tiba... cerita pun berlanjut ke beberapa tahun setelah kejadian itu. Bangun-bangun, di ranjang saya ada bercak darah. Mungkin lagi kali ya. Setelah membersihkannya, dia pun berdandan lalu pergi keluar. Di luar rumah dia bertemu dengan Jer. Mereka berdua lalu pergi ke rumah sakit. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Jer terus menggoda saya yang sedang beres-beres. Dan tiba-tiba ada pasien, yaitu seorang anak yang terluka di bagian lututnya. Ibu dari anak ini lalu bercerita kalau semalam ada Krasu yang memangsa ayam tetangga Sai. Ibu ini juga menyuruh mereka untuk menutup semua pintu dan jendela saat malam agar terhindar dari Krasu. Sai yang sedang mengobati anak ini tiba-tiba bergelagat aneh. Lalu... สายไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอ กลัวเหรอว่าพอโตขึ้นจะกลายเป็นคนขี้กลัวคิดถึงน้อยเนาะ Saya merasa kangen dengan Noi karena sudah lama tidak bertemu. Malamnya, setelah berbincang dengan nenek dan ayahnya, saya berbincang dengan Ting, membicarakan Jert yang kelihatan sekali suka dengan Sai. Tapi sekali lagi, sepertinya saya masih menaruh harapan pada Noi. Saya pun ke kamar, tidak lupa dia menselot jendelanya, lalu tidur. Tapi tiba-tiba dia bermimpi aneh, dan bangun-bangun dia sudah berkeringat. Kasurnya berantakan bersimbah darah. Jendelanya pun terbuka. Dada atas saya pun memar. Gak beres nih. Setelah beres-beres di kamar rumah sakit, saya mengajak Jert pergi ke hutan. Jert terus mengajak saya pulang karena dia mempunyai firasat buruk. Tapi saya kekeh. Dan tiba-tiba...
าย Ternyata orang itu adalah Noi. Cemburu dah. Tiba-tiba datang juga rombongan orang-orang serem ini. Ternyata mereka adalah pemburu kerasu, di mana di daerah asal mereka dulu ada sesosok kerasu yang meneror desa, yang dimana kerasu meneteskan air liurnya ke sumber air desa itu. Lalu jika wanita yang meminumnya, maka wanita itu akan menjadi kerasu juga. Dan jika lelaki yang meminumnya, maka lelaki itu akan keracunan sampai mati, lalu isi tubuhnya akan digerogoti kerasu. Mereka pun menawarkan untuk menangkap kerasu di desa ini, dan sebagai imbalannya mereka harus diberi tempat tinggal. Noi akan bermalam di rumah sakit. Di tengah berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba ayah saya menyuruh mereka pulang. Karena dia mau berbincang dengan Noi tentang rombongan yang aneh itu yang Noi bawa ke desa ini. Jert yang pingin mengantar saya pulang, ditolak saya karena tiba-tiba dada saya terasa sakit. Pemburuan pun dimulai. Dan tiba-tiba sudah pagi. Lagi-lagi saya bangun dalam keadaan kamar yang berantakan. Ditambah lagi dia langsung muntah darah. Memar di dada atas saya pun makin besar. Dia pun ketakutan. Dan ternyata di pagi itu ada kerbau yang sudah meninggal dengan isi tubuhnya yang sudah berceceran. Noi mendekati saya. Dia seperti tidak percaya dengan adanya kerasu. Lalu mereka menemui Jert yang ternyata sedang berlatih senapan di kamp pemburu kerasu. Ternyata Noi membawa mereka ke desa ini agar dia bisa kembali ke desa ini dengan selamat. Walaupun dia sendiri tidak terlalu percaya dengan para pemburu itu. Saya merasa cemas. Lalu saya mengambil salep di lemari rumah sakit. Noi saat ini sedang merencanakan sebuah perangkap. Dan betul saja, Noi memang tidak percaya dengan hal goib. Dia pun berjanji akan membuktikan kalau kejadian di desa ini bukanlah ulah kerasu. Malamnya saya menyelepi memarnya itu dan tiba-tiba ada Jert memanggilnya. Menyuruhnya menutup jendela rapat-rapat. Pemburuan kerasu pun dimulai. Seperti malam-malam sebelumnya, saya pun berubah. Kepalanya lepas dari tubuhnya. Malam itu ternyata saya yang berubah menjadi kerasu memangsa anak Ting. Tapi untungnya anak Ting dibebaskan. Kepala saya pun kembali ke tubuhnya. Tapi saat kembali, Noi yang sedang membuat jebakan tiba-tiba melihat kepala terbang. Dia pun mengikutinya dan ternyata kepala itu menuju ke kamar saya. Karena Noi kira saya akan diapa-apakan oleh kerasu, dia pun mengintip dengan tangga di rumah itu. Dan akhirnya dia melihat... Noi tidak bisa berkata apa-apa. Saya juga hanya bisa menyesali dirinya sendiri. Paginya Noi sudah meninggalkan rumah sakit. Ternyata dia tidur di sebuah kuil. Biksu ini pun menceritakan tentang kerasu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan ternyata ada juga versi prianya yang bernama Krahang. Noi berkata jujur pada biksu ini kalau temannya lah yang menjadi kerasu di desa ini. Biksu itu pun hanya memberi pesan pada Noi untuk melakukan apa kata hati Noi saja. Malamnya, saya pun mengikat gagang jendelanya supaya memastikan kepalanya tidak bergentayangan di desa lagi. Ternyata Noi kembali ke desa itu dan membawakan beberapa ayam untuk saya yang berubah itu. Paginya Noi kembali lagi ke rumah sakit. Pak.เมื่อเช้าเจิดมาที่สุขศาลา เราต้องทำตัวให้เป็นปกติที่สุด น้อยจำได้ไหม ตอนเด็กๆสายกว่าคางคกมากเลย มันทั้งน่าเกลียด ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ พอมาเป็นตัวเอง มันก็มีหัวใจ Dan akhirnya setiap malam Noi menyiapkan ayam untuk saya makan. Bữa cày หรือยังสาย
มาพูดเล่นอีก ไม่อยากให้สายเครียดไง Sekitar 1 bulan tidak ada orang yang melihat Krase di desa itu. Noi juga mendapatkan kabar dari si biksu, Krase bisa menjadi manusia normal lagi kalau mereka mengkonsumsi tanaman bernama herba Krase. Noi pun mencari tanaman itu. Besoknya ada seorang pasien anak kecil yang mengalami demam. เจ็บคอไหมอ่าก็ไม่แดงมากนะ มีนิดนึง เป็นสีอะไร สี สีเขียวซะด้วย พี่พยาบาลเช็ดตัวให้หน่อยแล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวหมอให้ยาก็หายไม่ต้องห่วงนะ เช็ดตัวสิพี่พยาบาล น้ำเย็นไหมน้ำเย็น เย็น โอ้เย็น เร็วๆหน่อยสิพี่พยาบาล คุณหมอใจร้อนจัง Jert datang, membawakan jus buah maja. Saya meminumnya lalu menaruhnya di meja. Jert lalu mengajak saya berbincang. Anak kecil ini sepertinya tertarik dengan jus buah maja yang nganggur itu. Dan ternyata benar apa kata pemimpin pemburu Krase di awal kedatangan mereka. Anak kecil ini menjadi Krase karena mencicip jus buah maja yang sudah terkontaminasi air liur seorang Krase. Alhasil anak itu meninggoy di tangan orang gila ini. Saat pembakaran mayat anak itu, si kepala pemburu menanyakan anak itu pergi kemana sebelum menjadi Krase. Ibunya pun berkata kalau dia habis ke rumah sakit. Saya pun jadi dicurigai oleh para pemburu, juga Jert. Saya jadi menyalahkan dirinya. Lalu tiba-tiba dia kepikiran untuk pergi ke hutan saat malam karena dia selalu bermimpi tentang rumah angker di tengah hutan itu. Malamnya para pemburu Krase mendatangi rumah Sai. Mereka melihat Sai dan Noi yang pergi dari rumah. Saat sampai di rumah angker itu, ternyata di samping rumah itu terdapat tanaman herba Krase yang bisa menormalisir Krase menjadi seorang manusia lagi. Mereka pun mengumpulkan tanaman itu, dan akhirnya...น้อยจะเจ็บมากเลยนะ Ini baru namanya cinta sejati. Tapi tiba-tiba para pemburu juga Jert datang. Jert yang melihat itu kesal lalu memukuli Noi. Sedangkan para pemburu mengejar saya yang lari dari sana. Saya ternyata masuk ke rumah angker itu dan kembali ke ruangan di mana ia bertemu Krase pertama kalinya. Akhirnya ingatan saya teringat jelas. 2 pemburu masuk rumah angker itu dan 1 orang berjaga di luar. Jert lalu berlari ke rumah itu dan menghadang si ketua pemburu. Tapi si gila ini terlalu kuat. Akhirnya kepala Sai kembali ke tubuhnya. Noi langsung menghampiri Sai. Paginya mereka mengendap-endap kembali ke rumah Sai. Sai pun buru-buru masuk ke kamarnya dan memindahkan herba Krase itu. Dan ternyata seluruh pemburu yang ada di base camp sudah meninggoy dengan keadaan isi perutnya yang klewer-klewer. Ayah Sai sebagai kepala desa pun mengecek keadaan di sana. Si biksu juga melihat keadaan base camp itu. Dan tiba-tiba datang si ketua pemburu membopong Jert yang pingsan. Malamnya si ketua ini pun memberitahu kalau sayalah sesosok Krase di desa itu. Noi yang menguping langsung lari pingin memberitahu saya untuk kabur dari rumahnya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba efek air liur Krase dari Sai muncul. Sai pun akan berubah. Tapi herba Krase yang dia miliki malah dipindahkan si nenek. Sedangkan seluruh warga sudah mengepung rumah Sai. ของเองวะเห็นห่อผ้าที่ฉันเอาไว้บนตู้ไหมจ๊ะไว้ที่ไหนวะยายเดี๋ยวสิอยู่ในตะกร้าผ้าข้างนอก Alah, ada-ada aja. กูจะเรียกมันออกมาเอง ถ้าลูกเป็นกระสือจริงกูมึงยิงมันทิ้งได้เลยสายออกมา ไอ้แพทย์สายก็คือกระสือ
Akhirnya Sai pun berhasil menemukan herba krase itu dan keluar rumah. Dia lalu berbohong kalau dia sebenarnya kemarin dibawa ke camp untuk diperkosa oleh para pemburu krase, dan Gert pun menolongnya. Lalu Gert disuruh jujur oleh si ketua pemburu itu. Apakah yang akan dikatakan Gert? Mari kita simak. ไอ้ทันและพวกมันจะข่มขืนสาย Mantap Gert. รักกันให้มากๆนะ Tapi akhirnya si ketua pemburu ini berhasil kabur. มึงกล้ามากนะ Lah, ternyata si kampret ini adalah Krahang. Berarti yang membantai pemburu krase di base camp itu dia dong, ya kan? Noi ternyata dibawa oleh si biksu ini. Gert berubah jadi aneh. Dia juga dibayang-bayangi oleh suara yang menyuruhnya membunuh Sai. Sai yang memakan herba krase itu setiap hari mulai kehabisan stok. Dan Noi yang meneliti herba krase agar bisa dikembangbiakan tidak berhasil karena tanaman itu dibakar oleh si kampret ini. Akhirnya Noi mengajak Sai pergi dari desa itu ke Bangkok. Karena di desa itu sudah tidak aman lagi jika dia berubah jadi krase. Akhirnya Sai malam itu ingin menemui Gert, mungkin untuk salam perpisahan. Set, serem bener cu. Dia pun masuk ke kamar Gert. Gert memberitahu yang sebenarnya, kalau dia ternyata sudah tahu Sai adalah sesosok krase sebelum Noi tahu. Dia juga menjadi pemburu krase untuk menyesatkan mereka, agar tidak ke arah rumah Sai. Maka dari itu, dia selalu berpesan pada Sai untuk mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Tapi apa yang dia dapat? Dia malah hanya mendapatkan sakit hati karena Sai lebih dekat dengan Noi. Gert yang tampan itu berubah jadi buruk rupa. ทิ้งเฉินไปนะเธอได้ไหมอย่าทิ้งเฉินไปนะ Kasihan si Gert. Malam itu, Sai menanyakan pertanyaan pada ayahnya yang sebenarnya bermaksud pamitan. Noi juga berpamit pada si biksu. Lalu, sebelum pergi, dia menanyakan kelanjutan cerita krase dan juga Krahang. เรื่องมันเริ่มต้นขึ้น เมื่อนางกระสือที่เป็นเมียของหัวหน้ากระหังดันแอบไปรักกับมนุษย์ตั้งท้องขึ้น พากันหนีไปอยู่ด้วยกัน กระหังมันก็ติดตามจนพบแล้วฆ่าผู้ชายคนนั้นทิ้ง ก็ถูกกระหังมันฆ่า ที่มันเคยโดนทำลายหัวใจ ทอดจากรุ่นสู่รุ่น มันจะต้องตามทำลายหัวใจของกระสือทุกตัว Ternyata begitu toh. Sorenya saat beres-beres, ternyata Sai diajak ayahnya menonton layar tancap supaya dia tidak dirumorkan yang aneh-aneh lagi. Tapi tiba-tiba... สายมันหรือเปล่า มันหายหน้าหายตาไปไหน Gert yang dibayang-bayangi bisikan si kampret itu pun akhirnya mencapai batasnya. Dia berubah menjadi Krahang seutuhnya dan akan membunuh Sai. สายมันเป็นอะไร Sai pun menjadi krase di tengah keramaian. Semua warga memburunya. Dan tiba-tiba... Noi yang melihat itu langsung memberhentikan Gert. Dan akhirnya Gert membatalkan keinginannya untuk membunuh Sai. Tapi si kampret ini langsung ingin menerkam Sai. Gert mencegahnya dan baku hantam. Tapi sayangnya Gert meninggal di tangan si kampret. Noi ฝากสายด้วยสาย Noi sekarang membawa tubuh Sai pergi dari sana. Tapi tiba-tiba dia dihadang si kampret. Saat pingin adu pukul, tiba-tiba Sai menahan tangan si kampret. Mereka pun jadi bertengkar di langit. Tapi tiba-tiba...
Untungnya ada biksu ini. Dan ternyata biksu ini adalah pasangan dari Krase yang saya temui di rumah angker tengah hutan itu. Biksu itu pun memberi arah jalan pada Noi untuk membawa tubuh Sai menuju Bangkok. Warga desa tetap mencari kepala Krase Sai. Tapi saat sampai di tepi sungai, สายอีกนิดเดียวนะสายข้ามฝั่งไปอ่ะอดทนหน่อยนะสายสายจะต้องหายนะอดทนหน่อยนะอีกนิดเดียวนะสายหายจะหายแล้วนะ เดี๋ยวเราจะรักษาสายเองนะสาย Sai ternyata tidak bisa kembali ke tubuhnya karena tubuhnya sudah terlalu rusak. Akhirnya mereka melakukan ciuman perpisahan. Noi pun pergi ke Bangkok sendirian. Dia hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk menyembuhkan Sai. Dan tiba-tiba Sai tertembak tepat di dahinya. Yang menembak itu adalah ayah Jerd. Noi langsung turun dari perahu dan berlari ke arah Sai. Dia hanya bisa menangis meratapi Sai. Noi lalu mengenang masa-masa indahnya bersama teman-temannya itu. เรา3 คนไปพระนครกันนะ เดี๋ยวเราพาเที่ยวเอง เอาดิ สัญญานะ สัญญา Tamat. Sungguh kisah yang sangat menyedihkan. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta memang tidak mengenal batasan. Selayaknya Noi dan Jerd yang tetap cinta pada Sai walau mereka tahu kalau Sai itu adalah sesosok Krase. Oke, jadi itulah cerita alur film Krase Inhuman Kiss yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah percintaan dan persahabatan yang sangat apik, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 9/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.